Shalom, selamat pagi, selamat menyambut hari yang Tuhan anugerahkan dalam sukacita dan penuh rasa syukur. Mari beribadah bersama, mensyukuri segala nikmat Tuhan, hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita mohon berkat-Nya, kita mohon pimpinan firman-Nya untuk menerangi langkah kita. Kita jumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 20 Juli 2021. Kita siapkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 17 hingga ayatnya ke-24. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk semua karunia yang Engkau nyatakan bagi kami, sehingga kami dapat menikmati hari hidup kami di dalam pengharapan bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu melalui renungan harian Toraya. Kami yakin dan percaya Tuhan hadir memberikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Berkati kami Tuhan, ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17 hingga ayatnya ke-24, firman Tuhan demikian. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu, aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Amin. Gembala yang tidak lalai, Tomang Kambi Tang Marempah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kesetiaan, komitmen atas pekerjaan dan pelayanan adalah hal yang sangat dinantikan untuk dinyatakan oleh seorang yang bekerja dan melayani. Namun pada realitanya, banyak orang yang berdalih untuk membenarkan diri dari kealpaan, kelalaian yang diperbuatnya. Kisah Para Rasul menuturkan kesaksian hidup pelayanan Rasul Paulus secara khusus terhadap jemaat di Efesus. Sebagai Rasul Kristus dan sebagai gembala atas jemaat-jemaat hasil pelayanan pekabaran Injil, Paulus senantiasa berusaha untuk tidak melalaikan tugasnya, untuk selalu bersaksi
mengajar, dan mengupayakan apa yang berguna bagi persekutuan jemaat Efesus. Paulus begitu gemilang membeberkan kesukaran, tantangan, dan kepahitan hidup yang membuatnya mencucurkan air mata untuk menunaikan tugas pelayanan yang diemban Kristus kepadanya. Dan hal itu tidak membuat semangatnya surut, melainkan Paulus rela bertarung nyawa demi Injil Kristus. Dalam suka duka pelayanan yang tidak mudah itu, satu pengharapan Paulus bahwa ia dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas pelayanannya dengan baik pada ayatnya yang ke-24. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai pekerja, pelayan, bahkan gembala, penting untuk selalu sadar bahwa semua tugas itu tidaklah pernah mudah. Ada saat-saat yang menyenangkan, tetapi ada juga masa-masa yang sulit menguras tenaga, pikiran, materi, dan membuat kita menangis karena hidup yang terancam. Namun, menyerah bukanlah jawaban. Kalau pelayanan itu adalah anugerah dan amanah dari Kristus, maka yakinlah Ia tidak akan membiarkan kita. Roh-Nya ada berserta kita. Kesetiaan, ketekunan, dan komitmenlah yang selalu dinantikannya dari setiap kita. Amin. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita masuk dalam doa syukur dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu Tuhan, kami datang mempersembahkan hidup kami dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kalau Tuhan masih menyempatkan kami untuk bisa memasuki hari baru ini. Itu semua karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Di dalam anugerah ini, kami percaya Tuhan menyertai kami, dan Tuhan telah menyediakan berkat-berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam diri kami, pribadi kami, masing-masing ya Bapa. Bapa di sorga, kami serahkan usaha, pekerjaan yang dijalani oleh setiap anggota jemaat. Tuhan berkati, karena dari situlah mereka mengharapkan berkat yang secukupnya untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Kiranya mereka penuh dengan sukacita untuk selalu mempersembahkan ucapan syukur kepadamu, ya Bapa. Berkati setiap kehidupan kami pada saat ini. Tuhan karuniakan kesehatan, lindungi kami siang dan malam. Berkati usaha pekerjaan kami, sehingga jeripaya kami tidak sia-sia. Berkati keluarga kami, berkati anak cucu kami di dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, di dalam masa mudanya, ya Bapa. Berkati umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan juga ya Tuhan, berdoa untuk saudara kami yang berduka. Tuhan terus kuatkan dan hiburkan. Saudara kami yang sakit, Tuhan pulihkan jiwa raga mereka. Yang lalai ketuk batin mereka. Dalam masa tua kuatkan, ya Bapa. Juga yang menghadapi pergumulan, tekanan, kesulitan, Tuhan kuatkan dan teguhkan iman mereka. Yang bersyukur karena ulang tahun, yang bersyukur atas keberhasilan, bersyukur karena sembuh dari penyakit,
dan berbagai bentuk pengucapan syukur yang boleh dirasakan oleh setiap anak-anak Tuhan. Sempurnakan itu, ya Bapa. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemimpin kami ya Bapa. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pimpinlah dan sertailah para pemimpin bangsa kami untuk memerintah, sehingga dari dalamnya kebijaksanaan yang mereka ambil, kami menikmati damai sejahtera dari Allah. Dalam mengatasi pandemi COVID-19 saat ini, Tuhan Engkau tuntun mereka, karuniakan hikmat sehingga apa yang telah mereka rancangkan untuk membatasi penyebaran COVID-19 ini, semua itu terjadi karena kuasa Tuhan semata. Berdoa untuk orang-orang yang Engkau utus, terdepan dokter, para medis, keamanan, relawan Satgas. Kiranya berdoa untuk orang-orang yang Engkau utus terdepan, dokter, para medis, keamanan, relawan Satgas. Kiranya mereka semua menjadi saluran berkat bagi masyarakat. Dan kami nikmati kehidupan bersama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, layakkan kami yang datang berdoa kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap mematuhi protokoler kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.